Pembahasan hari ini until entry point atau investing. Pembahasan hari ini pokoknya seru deh. Banyak banget materinya, juga cukup padat ya Adrian. Materinya padat. Tadi simak aja. Kalau ada yang mau nanya bisa nanya resen atau mau ketik di kolom chat juga bisa. Kalau mau nanya langsung, karena materinya itu agak lumayan padat ya Adrian, jadi mungkin nanti tengah-tengah biasanya beliau suka katanya berhenti, nanti ada mau nanya boleh. Nah habis itu kalau mau nanya saham, nanti juga bisa saham-saham apa yang kira-kira menarik. Nah udah jam 1, mari kita mulai. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu ya. Untuk siang ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Hadrian Maynard. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya di sini bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Hadrian Maynard adalah seorang profesional trader yang sekaligus telah mengajar 986 orang awam menjadi melek investasi. Beberapa tahun yang lalu Pak Hadrian menjabat sebagai Head of Marketing di salah satu sekuritas ternama di Indonesia dan hadir sebagai pembicara di berbagai televisi, platform seperti CNBC Indonesia, IDX Channel, dan YouTube, serta berbagai seminar edukasi pasar modal di kampus dan di sekolah. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai webinar hari ini ya. Hadrian, udah siap dengan share screen dan lain-lainnya? Siap, Ci. Oke, waktu dan selamat siang nih semuanya nih. Mantap nih, hari Sabtu kita belajar bersama ya. Iya. Tuh. Nah. Ini banyak yang nanya di chat juga loh, Ci. Udah banyak yang nanya. Iya. Udah rame ya. Udah rame. Selalu antusias karena memang kita nih smart retail, jadi rajin dan semangat. Nanti saya pilihin yang paling menarik. Sebentar, saya Oke, ini saya langsung share screen aja ya buat dia. Ya, silakan. Oke, semoga jelas ya screen-nya ya. Oke, jelas, bagus, mantap. Jelas ya, oke. Oke, selamat siang semua teman-teman. Selamat datang nih di hari Sabtu. Thank you nih kepada cerita nih dengan IIE ya, Indonesia Investment Education, yang udah mengajak kami untuk memberikan apa ya ini namanya Insight, sharing ya, sharing tentang cara kami menganalisa saham gitu. Benar. Karena kami kan juga bergerak di bidang analisis saham gitu ya. Nah ini terima kasih kembali atas kesempatannya. Nah ini saya coba sharing, judul hari ini adalah mencari titik entry terbaik untuk membeli saham. Walaupun nanti kita akan bahas juga nih how to exit-nya gitu ya. Jadi memang biasa kan trader ini kan khusus trading ya, sebenarnya bukan ke investing. Ini kita akan bahasnya lebih ke point of view as trader, mencari titik beli, mencari titik jual, kan begitu ya. Pertanyaannya, titik beli itu yang kapannya nih yang terbaiknya? Nah ini yang coba kita kulik sama-sama hari ini gitu. Nah ini akan ada 6 seksi di materi hari ini, kurang lebih saya akan bahas filosofi trading, nanti ke filosofi moving average karena kita akan bermain di trend line ya, di garis, dan hukum volume ngaruh baru ke trading entry setup nih yang tadi. Jadi kita kasih pengantarnya dulu, baru kita bisa sama satu persepsi nih, oh titik entry terbaik menurut versi ini adalah di sini gitu ya. Nah nanti baru kita ngomong ke money management dan how to exit-nya. Kurang lebih itu ya gambaran besar materi hari ini gitu ya. Nah kita langsung aja karena materi emang cukup banyak. Yang pertama adalah filosofi trading. Nah tapi ini untuk suara ini ya, bagus, jelas bagus, ya? Bagus ya. Iya. Ini saya juga nggak ada introduction nih teman-teman, saya berasumsi aja teman-teman di sini dari IE yang ikut webinar hari ini sudah ada pengalaman trading gitu ya. Nah kalau yang belum ada pengalaman diikutin dulu aja gitu ya. Nanti ada sesi-sesi Q&A juga kalau di akhir gitu ya.
Nah, ini memang saya kasih gambaran besar. Biasanya tuh di dunia trading saham memang ada dua pendekatan yang umum gitu ya, fundamental dengan analisis ekonomi ya, industri, pair, PBV, dan teknikal yang menggunakan chart sebagai basis analisisnya gitu. Nah, sebenarnya untuk fundamental sendiri itu proven loh teman-teman. Jadi dengan Warren Buffett sudah menunjukkan bahwa dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan prinsip value investing gitu. Ada 6 poin seperti earning per share, price earning ratio, PBV, ROE ya, dividend yield, dan debt equity ratio. Tapi kita nggak bahas di sini karena ini akan masuknya ke fundamental. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas ya. Tapi yang saya simak ini, konsep dia adalah mencari saham yang under value karena dia percaya dalam jangka panjang, ingat ya, jangka panjang itu akan over value. Jadi dia mencari saham yang under value karena dia percaya dalam jangka panjang saham itu akan bergerak menuju over value, lalu akan mencari fair value sendiri gitu. Nah makanya untuk Warren Buffett dia akan beri simpan jangka panjang, dia akan jual di over value. Sebagai trader sebenarnya pemilihan sahamnya bisa pakai pemilihan saham ini, cuman nanti titik entry jualnya aja yang kita mungkin lebih pendek jangka waktunya. Tapi prinsip ini udah proven. Nah itu di sisi fundamental. Teknikal ini saya hanya sekira saja. Ini hanya definisi ya, teknik analisis. Intinya memprediksi tren dengan mempelajari data pasar lampau, terutama harga dan volume. Ini sejarahnya, kalau teman-teman ini sekedar informasi aja. Ada Homa Munehisa, itu adalah bapak candlestick di dunia. Dia yang dari orang Jepang yang menemukan candlestick, makanya banyak istilah-istilah candlestick bahasa Jepang, doji nanti gitu ya, ada marubozu, nah itu banyak istilah-istilah Jepang karena penemunya memang orang Jepang. Nah kalau yang di Amerika ada Dow Theory, ya ini saya hanya sekira saja, saya nggak terlalu detail. Dia adalah jurnalis di Wall Street yang menciptakan yang namanya Dow Theory. Nah ini akan menjadi basis untuk analisis teknikal kita nanti. Nah ini sekedar pengantar aja. Ya, dari sini saya akan masuk ke filosofi yang trading tadi. Nah, ini teman-teman kita samain persepsi ya. Kalau di Genesis, di tempat komunitas kami punya satu persepsi yang sama. Biar kita nanti diskusinya enak gitu ya. Karena yang pertama ini, setiap trader itu unik. Contoh, saya beli saham ini, MNC, saya pernah beli saham MNC. Saya pernah loh, habis beli MNC, besoknya auto reject bawah. Dan zaman itu, auto reject bawahnya 25% teman-teman. Katanya ada orang salah pencet, katanya gitu. Tapi kita kan yang udah beli nih, langsung minus 25%, bahkan stop loss pun langsung ke ngongkap gitu. Kan saya jadi punya sedikit traumatik di saham itu gitu. Jadi pas ada sinyal beli MNC, saya kok pribadi kayaknya nggak terlalu ini ya, feel jadi nggak enak gitu. Karena pernah ada kejadian itu di diri saya gitu. Sedangkan ada teman-teman yang baru mulai trading, baru belajar, ini bagus, dia bayar aja gitu. Dan dia cuan gitu. Jadi intinya setiap trader itu unik gitu. Bisa jadi yang menurut persepsi kita benar, orangnya juga punya persepsi sendiri gitu ya. Jadi ini semuanya sifatnya tidak ada benar, tidak ada salah. Nah, setiap trader itu unik. Jadi nomor satu itu ya, prinsip kita ya. Yang kedua, untuk mencari titik entry, kita membeli saham yang ketika mulai naik, jual ketika mulai turun. Nah, ini katanya diledekin saya. Mak gue juga tahu, nenek gue juga tahu kata gitu ya. Memang, tapi nanti kan kita akan cari tahu analisisnya di mana. Tapi prinsipnya itu dulu. Kan banyak tuh yang sesimpel ini aja, orang lagi turun-turun ya dia beli sahamnya gitu ya. Jadi bukan beli ketika mulai naik, ketika mulai turun ada yang beli loh. Nah, itu juga bingung tuh. Atau ada yang udah naik, udah di pucuk, dia beli juga gitu. Nah, itu kan jadi sebenarnya tidak satu persepsi dengan kita gitu ya. Kita kan beli saham ketika mulai naik, jual ketika mulai turun. Nah, itu kita di satu persepsi dulu di situ. Dan yang ketiga, kunci sukses kita adalah tren jangka panjang seperti Warren Buffett bilang tadi, yang under value menjadi over value. Maka dari itu kalau sahamnya yang jangka panjangnya downtrend, mungkin time frame kita akan lebih pendek gitu. Oh, day trade aja nih sahamnya karena belum kuat secara trend. Tapi kalau yang bullish, yang uptrend, kita kan bisa swing. Ya kan, ngapain kita day trade, kita bisa swing karena jangka panjangnya bagus gitu. Ya, yang keempat, trading saham ini sebenarnya adalah the art of probability. Jadi ini kita bermain di seni kemungkinan. Nah, teman-teman di sini filosofi dasar biasanya teman-teman membayangkannya kalau yang baru belajar tuh saham itu cuma untung apa rugi, bener nggak? Ya kan, kata-kata untung apa rugi ya. Nah, sebenarnya kalau di dunia trading kita bisa mengenal sebenarnya ada 5 kemungkinan.
ada rugi besar, rugi kecil, impas, untung dikit, untung besar. Jadi sebenarnya ada 5 kemungkinan, nggak hanya rugi dan untung. Nah, nanti kita akan bermain di 5 kemungkinan ini, cari titik entry dan titik exit-nya. Itu ya teman-teman. Ini suara saya cukup jelas ya. Nanti kalau kecepatan dibantu aja. Ya. Gitu Oke. ya. Nah, nanti ini draw teori, teman-teman mesti memahami. Mungkin saya akan tanya di chat boleh ya, teman-teman. Kira-kira di sini ada yang baru pertama kali trading atau ada yang udah ngata-ngata udah lebih dari setahun nih tradingnya? Ada yang kurang dari setahun trading nggak? Boleh ini nggak ngomong di chat nggak gitu? Ini biasanya tahu ini audiensnya. Ada yang baru 6 bulan, ada yang setahunan. 10 bulan. 10 bulan. Iya. Jadi bisa disimpulkan banyak juga teman-teman di sini yang ini ya kurang dari setahun ya, Iya. yang baru masuk ini ya. Nah, teman-teman kalau yang kurang dari setahun lalu ingin mendalami analisis technical chart, saran saya draw teori ini benar-benar teman-teman dalami gitu ya. Karena ini benar-benar jadi fondasi menurut saya. Semua technical analysis di dunia kayak kalau kita ngomong fondasi dasarnya ya ini 6 prinsip draw teori ini gitu ya. Nah, saya akan secara singkat aja, pasar punya 3 tren ya, ada primary, secondary, dan minor gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak subjektif gini. Jadi contoh nih, saya ada cerita, ada teman-teman lain yang juga analis-analis gitu ya. Saya akan bilang, tren jangka panjang saya uptrend. Nah, ini cerita bilang, tren jangka panjang saya downtrend. Ternyata persepsinya adalah saya punya persepsi jangka panjang itu 3 bulan gitu. Nah, sedangkan cerita jangka panjangnya MA200 yang setahun gitu. Nah, jadi kadang-kadang nanti kita akan selamatkan persepsi dulu. Tren jangka panjang, menengah, dan pendek kita ini jangka waktunya berapa lama gitu ya. Biar kita nanti satu persepsi gitu. Nah, nanti ada yang 3 fase juga, akumulasi, partisipasi, dan distribusi. Nanti di hukum volume kita akan lebih kulik. Ada juga pasar memperhitungkan semua berita. Jadi kalau berita di sini rumor atau news, kita masukkan sebagai sentimen, bukan sebagai decision ini ya, decision beli jualnya ya. Sebagai sentimen itu benar. Karena apa? Kita akan melihat ke chartnya lagi. Banyak yang beritanya bagus, tapi chartnya belum ada pergerakan, tetap non liquid dan tidak confirm. Kadang kita skip dulu, masukin watch list saja karena beritanya bagus. Tapi kalau berita bagus, chart bagus, baru kita action. Boleh gitu. Tapi kalau beritanya bagus ada jelek, ya ngapain? Skip juga gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ke chart gitu. Nah, terus sektor akan saling mengkonfirmasi. Ada contoh, misalnya kalau properti naik, biasanya sektor yang mendukung seperti semen itu akan ikut naik juga gitu. Jadi ada keterkaitan antara sektor di bursa gitu. Nanti volume mengkonfirmasi tren, itu fungsi volume, dan tren akan terus berlanjut sampai dia patah atau dia berakhir sebaliknya. Nah, gitu ya. Ini 6 prinsip yang murah gitu. Nah, nanti ini dicek udah rame, tapi nanti kalau yang untuk pembahasan saham kita akan bahas di akhir gitu ya, teman-teman. Nah, ini saya akan masuk ke 3 jenis tren. Ini saya sekira saja ada uptrend, downtrend, dan sideways. Nanti sideways ini saya akan lebih mungkin banyak diskusi ke teman-teman, karena sideways ini adalah jebakan yang paling sering dialami oleh para trader retail. Kalau uptrend jelas lah, kayaknya beli apapun saham rata-rata naik ya, semua ikut naik gitu ya. Downtrend ya udah jelas, banyak kan ngotnya gitu. Tapi kalau sideways, ini banyak yang jebakan Batman nih. Nah, ini dia akan banyak bahas di sisi sideways nanti, gitu ya. Nah, teknikal sendiri ada klasik dan modern. Klasik mungkin bagian teman-teman pakai garis, pattern, nah itu semua bagus teman-teman. Di modern ada indikator yang trending, bisa moving average ya, osilator ada RSI, stokastik, MACD, volume ada money flow index ya, ada OBV, ada Benz, ada Bollinger, ada Keltner. Nah, teman-teman ini bisa kombinasi. Nah, ini masih pengantar, tapi sebelum kita masuk ke titik entry, teman-teman bedain dulu ya, indikatornya ada yang namanya leading, ada yang namanya lagging. Leading ini dia akan lebih maju, lebih cepat, lebih bisa memberikan sinyal lebih early, tapi akurasinya lebih rendah. Beda dengan si lagging. Lagging biasanya memang pakai moving average yang lagging nih. Ya, jadi kayak leading ini contohnya candlestick atau momentum. Dia bisa memberikan sinyal lebih duluan,
tapi tingkat akurasinya lebih rendah dibanding lagging. Ya tapi namanya kan kita sebagai retail kan maunya beri harga bawah gitu ya, maunya duluan gitu. Nah itu bisa pakai leading indicator. Tapi ingat akurasinya lebih rendah dibandingkan si lagging kayak moving average. Nah itu kadang ketika dia cross moving average bisa sinyal buy. Tapi akurasi lebih tinggi nih, cuman biasanya buy-nya memang sudah agak ketinggalan dibanding si leading. Ya ini masih sekilas-sekilas. Nah, ini untuk indikator yang saya pakai di Genesis. Nanti teman-teman bisa kombinasi sendiri dengan teman-teman punya indikator ya. Kan kalau teman-teman lihat di grupnya Cirita yang IDX di Community kan suka ada chart Genesis gitu ya. Nah, itu sebenarnya basisnya ada 8 indikator. Yang pertama candlestick, kedua support and resistance, garis trend line itu ada 3 garis ya. Nanti kita akan coba bahas. Nanti ada Davos box, ada Bollinger Band, ada volume dan value transaksi untuk menentukan likuiditas. Ada volatility dan ada Genesis power sign. Genesis power sign ini adalah seperti momentum teman-teman, tapi kita modifikasi. Sifatnya seperti momentum. Nah ini untuk candlestick sendiri, saya berasumsi teman-teman rata-rata semoga sudah paham ya candlestick ya. Intinya kan itu menunjukkan pergerakan harga. Kalau time frame daily berarti pergerakan harga hari itu. Ada 4 data, open, high, low, close. Cuman yang ingin saya tekankan gini teman-teman, untuk kita menganalisis chart, ini based on book ya, teori. Candlestick ini akan menjadi prioritas pertama kita untuk menganalisis trend. Jadi jangan teman-teman ada yang bilang gini, wah indikatornya RSI misalnya, oversold, kita buy gitu. Kadang nggak juga seperti itu. Nomor 1 kita candlestick dulu nih. Candlesticknya udah melandai, sudah ada sinyal reversal, terus RSI oversold, nah spec buy. Itu bisa begitu. Jadi RSI-nya sifatnya mengkonfirmasi si candle. Nomor 1, lihatnya candle dulu nih, dari sisi trend gitu. Baru menentukan indikator mana yang cocok. Nah, itu boleh dicatat sih. Biasanya prinsip kita tuh tetap candlestick dulu. Saya banyak yang kebolak-balik gitu. Ngeliat indikatornya, ini dia langsung action gitu. Dia nggak lihat candlesticknya. Nah, kalau kita biasanya sebagai analis technical, candlesticknya sebagai prioritas pertama nih untuk dilihat dulu gitu. Dan lihatnya bukan satu candle ya. Lihatnya bisa ke 3-6 bulan ke belakang gitu. Jangan lihat satu candle aja, gitu. Ya. Ini baru materi 1. Ini kita ke filosofi moving average lebih, teman-teman semoga lebih ini ya, lebih dapat dagingnya. Nah ini candlestick ya, hijau dan merah. Hijau adalah artinya close-nya garis open. Kalau merah, close-nya di bawah open. Nah untuk teman-teman yang baru belajar di bawah setahun, untuk penyebutan kata candle secara analisis kita ngomongnya kata close dulu di depan ya. Jadi ada yang bilang nih, oh hijau opennya di bawah close, jangan ngomong begitu. Itu biasanya kita agak bingung karena kalau kita biasa satu sepakat lah ya di dunia analisis ngomongnya close-nya that's open. Jadi membandingkan harga sekarang dengan harga pembukaan. Jangan ngomongnya pembukaan dulu. Kalau merah berarti opennya di atas close kan. Kita jangan ngomong gitu. Bisa ngomongnya, oh merah berarti close-nya di bawah open. Kalau hijau close-nya di atas open. Jadi ngomongnya dari kata close dulu, harga sekarang gitu. Ya, itu untuk cara penyebutannya. Nah, doji ini artinya yang bahasa Jepang tadi, dia ada keraguan-raguan. Kenapa? Karena close-nya sama dengan open. Dia udah naik turun, tutupnya sama dengan harga open. Jadi nggak kemana-mana. Makanya disebut doji. Atau istilah kita keraguan-raguan. Ya. Gimana nih? Ada yang sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Ini baru filosofi trading, sekedar pengantar bahwa kita akan masuk ke nanti ke trend line dan setup gitu. Boleh resen ya kalau misalnya mau nanya langsung lebih bagus ya, jadi lebih cepat. Nggak, soalnya chatnya takutnya ketutupan. Kenapa Ci? Nggak, yang mau tanya biar cepat langsung resen aja gitu loh. Kalau yang di chat Ya, takutnya resen ketutupan boleh, kan, nanti. banyak chat tadi. Ya. Nanti Cirita akan bantu ini kok, bantu menyampaikan. Iya. Gitu. Ya. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Jelas banget ke katanya. moving average ya. Oke. Jelas untuk sementara waktu. Oke, siap. Ya. Moving average ini saya rasa hampir dipakai oleh banyak dunia ya, para trader. Ini saya sekilas saja. Moving average yang biasa dipakai adalah simple moving average. Contoh ada 5 hari, harga hari 1, 2, 3, 4, 5 segini ya tutupannya ya. Lalu di rata-rata nih, jadi dijumlahin dibagi 5, 110. Dia akan membentuk satu titik.
di hari tersebut 110. Nah, hari besoknya misalnya hari kedua sampai ke-6 dijumlahin lagi dibagi 5 ketemu 120. Ketemu titik kedua. Nah, titik dan titik ini dihubungkan itu menjadi garis yang namanya simple moving average. Lebih itu ya, isi garis gitu. Kok betulnya garis sih? Sebenarnya itu adalah kumpulan titik-titik yang dihubungkan gitu. Titik ini isinya adalah apa? Kata-kata periode sekian hari dihubungkan. Itu ya, moving average. Nah, filosofinya begini teman-teman. Kayak tadi, trader itu unik ya, filosofi trading. Beri ketika mulai naik, jual ketika mulai turun, kan jangka panjang, sama ada 5 seni kemungkinan. Nah, kalau di moving average, mirip-mirip. Ini adalah apa? Saya pengen beli di harga modal kebanyakan orang. Itu definisi kenapa kita pakai trendline. Contoh gini, ada yang bandarmologi bagus, ada yang menggunakan analisis broker, ada yang menggunakan analisis asing, net flow asing, semua bagus. Mereka intinya adalah apa? Mereka masih mencari tahu siapa yang beli, tapi ujung-ujungnya mereka akan mencari tahu harga belinya di berapa. Jadi misalnya ada si asing beli, si A beli, si B beli, si asing beli. Jawaban saya adalah nanti I don't care. Yang penting nanti pas mereka beli di harga modal berapa sih gitu. Nah, itu akan tercermin di harga rata-rata. Mereka beli 3 bulan terakhir, gitu. Kan kejadian terbanyak kan ini kelihatan nih. Kalau nggak di moving average. Nah, moving average berapa? Ini yang jadi acuan kita. Ketika ada harga di pasar, mulai mau beli lebih mahal. Jadi ada candle nih dari bawah, motong moving average. Berarti kan mereka mau beli lebih mahal dibanding harga modal orang yang mereka sudah kumpulin gitu ya. Harga modal orang yang udah di pasar. Itu best moment untuk kita action buy. Jadi definisinya adalah kita mau beli modal di harga kebanyakan orang. Kenapa? Kalau kita rugi ini, kita punya harga modal kita di modal moving average nih, yang panjang lagi ya. Terus kalau turun dan kita rugi, berarti yang lain rugi juga. Karena kita kan beli di harga modal kebanyakan orang kok gitu. Jadi satu kunci gini, misalkan ada satu saham, harganya sudah jauh banget dari moving average. Saya udah 30% di atas moving average 10 misalnya ya, udah di atas 30%. Ya udah, Anda jangan beli lagi. Teman-teman yang 10 hari terakhir udah untung 30% nih, karena harga modal mereka di moving average. Masa udah naik 30% di atas moving average baru kita beli? Nah, ini disebut pucuk curse nih. Ini kasihan nih, karena mungkin mereka nggak ngerti konsep moving average, mereka akan beli, wah naik ya, kita beli. Padahal naiknya itu sudah 30% misalnya di atas garis. Nah, ini yang kita mesti tahu, oh udah ketinggian nih, ini mah udah jangan. Nah, kata ketinggian itu definisinya adalah seberapa jauh dia dengan si moving average gitu. Kurang lebih jelas ya konsepnya ya. Kalau saya emang agak kejam nih quote-nya. Kalau rugi, harus ajak teman nih. Rugi rame-rame. Tapi kalau untung, boleh sendiri-sendiri. Nah, kok egois ya? Memang begitu. Ya, gitu. Nah, MA berapa nanti kita bahas ya. Nanti saya sebenarnya kalau saya nggak pakai MA, saya modifikasi. Tapi kalau teman-teman yang mau belajar, banyak MA, ada MA 5 atau 10 yang jangka pendek, jangka menengah bisa 10, MA 5 10 atau MA 20. Jangka panjangnya ini bisa MA 50, MA 60, ada juga pakai MA 100, 200. Nanti tergantung stylenya teman-teman. Normalnya itu sih 5, 10, 20, 50, 60, 100, 200. Nah, jangan kebanyakan juga. Paling 3 garis kita pilih aja yang mewakili pendek, menengah, panjang gitu. Ya. Nah, jadi best momennya kalau pakai MA adalah ketika orang mau beli lebih mahal dibanding harga. Jadi ketika candle motong ke atas gitu ya, jangan motong ke bawah ya, motongnya ke atas gitu ya. Nah, itu best moment buat kita beli saham. Kenapa? Karena ya kita kan mau cari harga modal kebanyakan. Toleransi saya 1-2% di atas MA masih acceptable. Nah, banyak teman-teman yang punya toleransi beda-beda. 5% masih oke, asal stop loss-nya dia tahu di berapa. Bisa seperti itu juga ya. Tadi ya, trader itu unik ya. Ini sifatnya adalah sharing saya, bisa diadopsi dan bisa dimodifikasi gitu ya. Tidak ada yang baku kok di dunia trading. Yang penting bisa ada cuannya. Udah cuan kan susah kita, ya kan? Berarti kan metode bisa banyak. Gitu. Ya, ini moving average contohnya ya. Seperti ini, dia turun. Nah, ketika dia berpotongan ke atas seperti ini pertama kali, nah ini adalah waktunya kita buy. Ini best moment.
titik entry kalau ngomongin sahamnya lagi trending turun naik pakai moving average, titik entry terbaik adalah ketika dia pertama kali cross ini. Kalau udah di sini yang candle terakhir itu dia sudah di atas MA terlalu jauh, sifatnya ngejar, ya kan. Titik entry terbaik adalah di sini, di atas MA-nya dia cross, kita buy. Namanya break MA, cross MA. Nah ini best moment buy.